إن الحمد لله الذي نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقاله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. Al-Quran surah yang ketiga, surah Ali Imran ayat yang ke-96 dan ke-97. Kaum muslimin, bapak dan saudara, hamba Allah jamaah Jumaah rahimakumullah. Kembali kita aturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat Allah yang kita terima dan kita rasakan, kita telah hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban yang tidak bisa kita berikan kepada siapapun, walaupun kepada anak kandung sendiri, yakninya melaksanakan solat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan solat Jumat hari ini adalah solat Jumat yang terbaik dari sekian solat-solat Jumat yang kita kerjakan. Kemudian marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat tersebut kita termasuk orang-orang yang dapat syafaat di akhirat kelak nanti, yang ketika itu tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi bantuan, tidak ada lagi pertolongan kecuali dari amal ibadah yang kita kerjakan ketika kita hidup di dunia ini. Kaum muslimin jamaah Jumaah rahimakumullah, hari ini kita sudah berada secara hisab, kita sudah berada pada tanggal 9 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Itu artinya lebih kurang sebulan lagi kita umat Islam akan melaksanakan ada dua ibadah hebat yang dikerjakan oleh umat Islam di dunia ini. Yang pertama yakninya melaksanakan haji ke Baitullah, dan yang kedua yakninya melaksanakan ibadah kurban bagi orang-orang yang belum istita'ah atau terpanggil untuk mengerjakan ibadah haji. Jamaah rahimakumullah, hari ini sudah dimulai pelaksanaan ibadah haji, itu sudah dimulai saat ini. Artinya jamaah haji yang mereka diberikan istita'ah oleh Allah, punya biaya untuk dia berangkat dan untuk keluarga yang dia tinggalkan, seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran yang kita bacakan pada awal khutbah tadi, man istata'a ilaihi sabili,
siapa yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah, mampu dari segi harta, kemudian sehat jasmani dan rohaninya, kemudian yang ketiga aman di dalam perjalanan, dan yang keempat dia sudah tiba di masa tunggunya, maka dia terpanggil hari ini untuk melaksanakan haji dan proses pemberangkatannya sudah dimulai. Mudah-mudahan jemaah haji yang berangkat haji tahun ini akan mendapatkan haji yang mabrur, karena Rasulullah menyatakan al-hajju mabrur la jazaa illal jannah. Sesungguhnya haji yang mabrur itu tiada balasan yang berhak dia peroleh kecuali hanya surga Allah. Namun bagi kita yang tidak terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji karena sesuatu dan lain hal, atau mungkin karena kita belum termasuk orang-orang yang istita'ah yang disebutkan oleh ayat Allah di dalam surat Ali Imran tadi, maka ada satu ibadah lagi yang kita dianjurkan untuk mengerjakannya, yakninya ibadah kurban. Jamaah rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang ibadah kurban, ada dua kata yang sering kita dengar. Yang kedua kata itu sungguh sangat berbeda, namun sangat-sangat kita kadang-kadang menyamakan artinya. Ada kata-kata kurban, ada kata-kata korban. Kurban itu adalah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya Ismail. Kurban itu aktif, sementara korban itu adalah pasif. Kurban itu adalah ibadah kepada Allah, sementara korban itu akan menimbulkan penderitaan bagi orang-orang yang ditimpanya. Kadang-kadang menimbulkan frustasi, bahkan kadang-kadang menimbulkan kematian dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, di tengah-tengah kita akan menghadapi dua ibadah yang hebat ini, khususnya kita di Sumatera Barat sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya bencana Galodo, atau yang hari ini disebut oleh orang dengan lahar dingin Gunung Merapi. Jamaah rahimakumullah, ada 4 setidak-tidaknya daerah yang terkena. Ada Kabupaten Tanah Datar, ada Kabupaten Agam, ada Kabupaten Padang Pariaman, dan ada Kota Madia Padang Panjang. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa ketika Allah timpakan musibah, ketika Allah bertimpakan bencana kepada suatu penduduk itu adalah karena sudah terjadinya perbuatan maksiat dan dosa yang merajalela di tengah-tengah masyarakat tersebut. Baca nanti surah yang ke-17 ayat yang ke-16. Allah menyatakan, wa iza aradna an nuhlikal qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alaihi fadammarnaha tadmira. Bila kami hendak menghancurkan suatu negeri, kata Allah, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, kepada orang-orang yang berkuasa di negeri itu untuk berbuat kebaikan. Fafasaku fiha. Ini yang terjadi jemaah rahimakumullah. Mereka berbuat kefasikan di tengah-tengah negeri tersebut. Mereka berbuat dosa di tengah-tengah negeri tersebut. Mereka berbuat perbuatan-perbuatan maksiat di negeri tersebut. Fadammarnaha tadmira, kata Allah. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, kata Allah. Hal yang sedemikian itu adalah sangat mudah oleh Allah. Cobalah kita jamaah rahimakumullah merenung sesaat saja bahwa ketika tahun 2009
kita diisukan dengan akan terjadinya gempa yang lebih dahsyat lagi sesudah gempa tersebut. Maka ketika itu diisukan ada tsunami besar yang akan terjadi, maka semua orang-orang yang berada di bibir pantai pasir itu, dia beranjak-ranjak untuk meninggalkan pasir tepi laut untuk kembali ke daratan yang agak lebih tinggi. Tapi nyatanya jamaah rahimakumullah, ketika Allah berbuat sekehendak hatinya, ingat gunung berapi yang ada api di dalamnya mengeluarkan lahar dingin, mengeluarkan galodo yang membuat porak-poranda negeri kita ini terjadi adalah karena banyaknya pelaku-pelaku dosa yang ada di negeri ini. Khatib tidak menyatakan bahwa khatib adalah orang yang suci dari dosa, namun ketika perbuatan dosa dan maksiat senantiasa dikerjakan oleh orang, apakah itu namanya perbuatan pergaulan bebas? Apakah itu namanya perbuatan zina yang dilakukan oleh orang setelah terang-terangan? Maka inilah yang akan mengundang bencana-bencana yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat lagi apa yang terjadi hari ini, bahwa sesungguhnya apa yang terjadi lembah Anai sana itu, bahwa di sana ada pemandian umum, yang di pemandian umum itu di saat-saat tertentu ramai dikunjungi oleh orang. Maka ketika itu orang bercampur baur mandi di dalamnya tanpa ada ikatan sedikit pun. Kenapa hal ini tidak akan mengundang bencana-bencana Allah jamaah rahimakumullah? Kita sudah saksikan hari ini jamaah rahimakumullah, ketika Allah berbuat, Allah ratakan itu semuanya. Tidakkah hal-hal yang semacam ini menjadi peringatan untuk kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu kalau ada yang hadir di masjid ini yang punya kepentingan, yang tanda tangannya berlaku, andai kata jalan itu sudah diperbaiki nantinya, jangan diberikan lagi izin untuk tempat pemandian yang di sana mengundang dosa-dosa kepada Allah. Kalaupun akan dilakukan juga tempat pemandian seperti itu, tolonglah disekat, tolonglah ditutup. Karena hari ini kalau kita lihat di saat-saat tertentu, di libur-libur tertentu, ketika ramai orang yang mandi di dalamnya, ramai pula orang-orang yang menonton orang-orang yang mandi tersebut. Allah buktikan hari ini jamaah rahimakumullah. Khatib ingin bercerita sedikit bahwa di antara golodo yang terjadi itu di kampung khatib sendiri juga terjadi, yakninya di kecamatan Sungai Tarap, di kenegarian Pasir Lawas, Pasir Lawe bahasa Minangnya. Jamaah rahimakumullah, menurut khatib yang sudah saksikan bahwa bencana galodo atau lahar dingin itu sudah terjadi sebanyak 3 kali. Konon kabarnya sudah terjadi sebanyak 4 kali. Ada di tahun 79, ada di tahun 2009, ada di tahun 2024 ini. Di antara 3 kejadian itu, yang paling dahsyat itu adalah di tahun 79. Tapi yang ingin khatib sampaikan adalah bahwa sesungguhnya ketika kita benar-benar berpegang teguh dengan agama Allah ini, bahwa sesungguhnya masjid yang ada di negeri Pasir Laweh itu terletak di tempat yang terendah sekali. Secara logika sesungguhnya air mencari tempat-tempat yang rendah. Di tahun 79 dan 2009 itu, ketika akan sampai air ke masjid itu, didinding oleh batu, seolah-olah disusun oleh mesin. Itulah yang rahasia ilahi tersebut. Dan hari ini yang tahun 2024 ini, air sampai ke masjid itu, tapi secara logika mungkin air masuk ke dalam masjid,
tapi air tidak masuk mengkotori masjid. Jamaah rahimakumullah. Inilah yang Allah sebut di dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat yang ke-30. Walanuziqannahum minal azabi dunal azabil akbari la'allahum yarji'un, kata Allah. Sungguh akan kami rasakan kepada manusia itu sedikit azab yang kecil di dunia ini sebelum datangnya azab yang besar di akhirat kelak nanti. La'allahum yarji'un, kata Allah, agar orang-orang yang menyimpang tersebut, agar orang-orang yang berbuat dosa tersebut, agar orang-orang yang menzalimi orang-orang tersebut, la'allahum yarji'un, mereka kembali ke jalan yang benar. Jamaah rahimakumullah, karena itulah sikap kita umat Islam ketika bencana bertubi-tubi datangnya. Kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, bukankah sebelum bulan Ramadan terjadi banjir di kota Padang dan banjir bandang di pesisir selatan sana. Dan kemudian ketika kita akan memasuki Idul Fitri juga terjadi banjir lahar dingin tersebut. Dan puncaknya tahun saat sekarang yang terjadi saat ini. Karena itulah kewajiban kita untuk introspeksi diri bahwa ketika perbuatan dosa, perbuatan maksiat, kezaliman sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat, maka seperti itulah cara Allah menegurnya. Allah menyatakan di dalam surah Al-Anfal, falamma zukkiru bihi fatahna alaihim abwabas sama hatta iza farihu bima utu fa'ahaznahum baghtatan fa'ahaznahum bima kanu yaksibun. Ketika manusia itu sudah lalai dari peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada mereka, ketika manusia itu sudah bergembira dengan semua apa yang dia kumpulkan, dia tidak ingat lagi dengan perbuatan-perbuatan baik. Dia lakukan perbuatan-perbuatan yang haram untuk mendapatkan semua itu. Falamma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai. Maka Allah akan bukakan segala pintu untuk mereka untuk berhasil. Hatta iza farihu bima utu fa'ahaznahum baghtatan. Kala mereka bergembira dengan apa yang mereka peroleh tersebut, ketika mereka sudah bersuka cita dengan apa yang mereka peroleh tersebut, fa'akhasnahum baghtatan, maka kami azab mereka itu secara tiba-tiba. Fahum mublisun, ketika itu mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena itu jamaah rahimakumullah, ketika ada mungkin kita yang berpikir, kenapa orang-orang yang berbuat zalim, kenapa orang-orang yang berbuat dosa itu dia tidak terkena oleh musibah tersebut? Mungkin inilah jawaban yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yang kepada mereka Allah berikan istidrat. Wallazina kazzabu biayatina sanastakrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sesungguhnya kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, kita lihat mereka berhasil, kita lihat mereka tidak terkena oleh bencana dan musibah segala macamnya. Sungguh kepada mereka sedang diberikan istidrat. Dan ketika itu mereka tidak menyadarinya. Jamaah rahimakumullah, kita tidak ingin bahwa itu berlaku bagi kita. Tapi kita orang-orang yang beriman ini adalah bergembira. Jadikan itu adalah pelajaran, ujian untuk meningkatkan keimanan kita, bahwa semakin kita melihat kebesaran Allah, maka kita akan semakin kokoh dan taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 itu. Wa basyiril allazina isa asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Sesungguhnya orang-orang yang apabila dia ditimpa oleh musibah, maka orang-orang itu berkata, sesungguhnya semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Tempat kita tidak di dunia ini, tempat kita di akhirat kelak nanti, yakninya di dalam surganya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman, yang tabah ketika diuji oleh Allah, dan ketika diuji oleh Allah itu semakin bertambah keimanan kita kepada Allah, sehingga kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah yang bisa kita sampaikan. Camkanlah fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab, zittauli la ilaha illa huwa ilaihil masyir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka solatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang menyakitimu, dianya akan terputus. Jamaah rahimakumullah, sedikit tambahan pada khutbah yang kedua ini. Tadi kita sampaikan ada kata-kata kurban, ada kata-kata korban. Kurban itu berasal dari bahasa Arab. Asal katanya adalah korba yakrobu kurbanan. Artinya adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kepada kita yang diberikan rezeki yang berlebih, mari kita berkurban untuk saudara-saudara kita yang sedang ditimpa oleh kurban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma rabbana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma awnina bil ilma wa sayyina bil hilma wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabad dunya wa qina azabal kubur wa qina azabal akhirah wa qina azaban mahsyar wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar. Aqimis